Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan konsentrasi larutan baku dan larutan uji pada penetapan kadar etanol dengan menggunakan metode gas kromatografi. Ada 5 larutan yang dibuat. Yang pertama adalah larutan baku 1. Larutan baku 1 ini dibuat dengan cara mengencerkan 0,1 ml etanol mutlak ya, yang pekat dengan aquades sampai volumenya menjadi 5 ml. Di dalam pembuatan larutan baku 1 ini kita menggunakan etanol mutlak ya, atau etanol pekat. Nah, yang konsentrasinya sudah diketahui. Ya, kalau di prosedur tidak diketahui karena kan larutan etanolnya itu, etanol mutlaknya itu konsentrasinya bisa diketahui dari data di laboratorium. Ya, jadi silakan kalian cari datanya di laboratorium berapa sih konsentrasi etanol pekatnya. Ya. Nah, ternyata kalau diketahui konsentrasi etanol pekatnya itu 99,7%. Nah, kemudian dari yang 99,7% ini diambil 0,1 mili, ya, dipipet 0,1 mili, lalu diencerkan sampai dengan 5 mili, maka kita nanti bisa menghitung berapa konsentrasi si larutan yang 5 mili ini, ya. Dengan rumus apa? Dengan rumus pengenceran. C1 kali V1, rumusnya ini ya, sama dengan C2 kali V2, ya. Kalau kita asumsikan 1 itu sebagai larutan yang pekatnya, kemudian 2 itu sebagai larutan yang encernya, maka data C1 dan V1 bisa kita ambil dari data yang ini ya. C1-nya yang ini 99,7% dikali V1-nya itu yang ini ya, 0,1 ml sama dengan C2. C2-nya itu yang kita cari. Ya, ini yang mau kita cari. Dikali V2. V2-nya itu adalah 5 ml. Nah, ini kita coret. Nah, kemudian bisa kita hitung ya, 99,7 kali 0,1 adalah 9,97 akan sama dengan C2 dikali 5 ya. Maka untuk mencari C2-nya, 5-nya kita pindahin ruasnya jadi ke kiri. Kalau di kiri jadinya di bawah ya. Karena tadinya di atas, berarti 9,97 dibagi 5 sama dengan C2. Maka nilai C2-nya itu adalah bisa kita hitung ya dengan kalkulator sebesar 1,994 ya, satuannya apa? Persen. Ini adalah C2-nya. Jadi, ini adalah konsentrasi etanol yang sudah diencerkan sampai dengan 5 mili sebagai larutan baku 1 ya. Ini adalah konsentrasi larutan baku 1-nya. Kemudian selanjutnya kita juga membuat larutan baku internal. Nah, kalau larutan baku internal itu dibuat dengan cara mengencerkan isopropanol yang pekat ya, yang konsentrasinya ini sekali lagi saya tekankan bahwa nilai konsentrasi ini biasanya diketahui ya di laboratorium, bisa juga kalian lihat dari label kemasan si bahan ya. Kalau di sini diketahui konsentrasi isopropanol mutlaknya itu 99,8% ya. Dia diambil sebanyak 0,1 mili ya, jadi yang pekatnya diambil 0,1 mili, diencerkan hingga 5 mili. Nah, yang 5 mili inilah yang akan kita cari konsentrasinya itu berapa. Pakai rumus apa? Sama, pakai rumus pengenceran. C1V1 sama dengan C2V2. Nah, konsentrasi yang satu dan volume yang satunya ini kita anggap kita samain aja ya, yang pekat. Yang pekatnya itu berarti 99,8% dikali 0,1 mili sama dengan C2, ini yang dicari. Nah, yang dicari itu volumenya kita buat sebanyak 5 ml ya. Oke, kemudian kita hitung ya, ini bisa dihitung, ini kali ini jadinya 9,98 sama dengan C2 dikali 5. Satuannya nggak saya tulis ya, nanti aja belakangan. Nah, ini kita mau nyari C2-nya, berarti yang ini kita pindahin ruasnya ke kiri. Kalau pindah ruas ke kiri berarti jadi di bawah ya. 9,98 dibagi 5 sama dengan C2. Maka C2-nya itu berapa? Silakan kalian hitung dengan kalkulator. 9,98 dibagi 5 itu adalah 1,996% ya. Ini adalah nilai
C2-nya. Nah, C2 ini adalah nilai dari konsentrasi si larutan baku internalnya. Siapa larutan baku internalnya? Yaitu si isopropanol. Kemudian, nah larutan baku 1 dan larutan baku 2 yang sudah kita buat ini kan dicampur ya. Kemudian dicampur menjadi larutan baku 2. Nah, larutan baku 2 ini harus kita hitung konsentrasinya masing-masing. Nah, larutan baku 1 ya, ini adalah si etanol. Ya, dari si etanol. Etanol yang tadi kita sudah hitung ya konsentrasinya sebesar 1,994% ya. Tadi kan udah kita hitung ya. Ini larutan baku 1 konsentrasinya 1,994%. Kemudian larutan baku internalnya. Nah, larutan baku internalnya ini adalah larutannya itu adalah si isopropanol. Nah, isopropanolnya tadi kan udah kita hitung konsentrasinya sebesar 1,996% ya. Yang ini adalah konsentrasi si baku internal. Nah, si larutan baku 1 dan larutan baku internal ini dicampur menjadi larutan baku 2. Nah, kita hitung berapa konsentrasinya masing-masing si larutan baku 1 yang diencerkan jadi 5 mili dan juga larutan baku internal yang sudah diencerkan menjadi 5 mili ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Kita hitung satu persatu ya. Jadi kita ngitung si konsentrasi etanolnya masing-masing. Jadi si etanol 0,2 mili etanol 1,994% ini kan diencerkan menjadi 5 mili ya. Nah, nanti diencerkan ditambahin air ya, aquadem ya, bukan aquades. Ditambahin air sampai dengan 5 mili. Nah, nanti ada konsentrasinya berapa. Kita hitung ini konsentrasinya berapa. Ya, kemudian yang satunya lagi ya, selain ada etanol ada juga jadi dalam larutan baku 2 ini ada 0,2 mili etanol yang 1,994%. Ada juga 0,2 mili isopropanol yang 1,996%. Ini juga sama diencerkan sampai dengan 5 mili ya. Jadi dalam satu wadah ini yang 5 mili ini isinya 0,2 mili isopropanol dan 0,2 mili etanol ya. Nah, ini juga kita cari berapa konsentrasinya. Gimana cara nyari konsentrasinya? Ya, sama dengan prinsip pengenceran C1 kali V1 sama dengan C2 dikali V2. Nah, C1 sama V1-nya kita anggap yang pekat. Nah, yang pekatnya itu yang mana? Yang ini nih, yang kita pipet ya. Berarti 1,994 dikali 0,2 sama dengan C2 dikali V2. V2-nya berapa? Ini, yang 5 ml. Nah, oke. Kita hitung ya, 1,994 dikali 0,2. Langsung aja ya kita hitung C2-nya itu sama dengan ini. Kalian hitung aja pakai kalkulator. Dikali 0,2 dibagi 5 ya, jadi ininya pindah ruas ke kiri. Jadi kita bisa nyari C2-nya. Nah, kalau dihitung hasilnya itu kalau kalian hitung pakai kalkulator yaitu sekitar 0,07976% ya. Ini adalah konsentrasi si etanolnya. Ya, saya tulis aja C eta ya, konsentrasi etanolnya. Kemudian kita sudah menghitung nih konsentrasi etanol dalam larutan baku 2. Kita juga hitung berapa konsentrasi si isopropanol dalam larutan baku 2 dengan rumus sama pengenceran C1V1 sama dengan C2 dikali V2. C1V1-nya yang pekat. Nah, ini yang pekatnya ya, yang 1,996. Pokoknya yang pekat itu yang konsentrasinya udah diketahui.
1,996 dikali 0,2 sama dengan C2 dikali 5 ya, 5 dari sini. Oke, maka C2 bisa kita hitung 1,996 dikali 0,2 dibagi 5 ya. Hasilnya itu adalah sama dengan 0,07 ya, sekitar 0,07984% ya. Ini adalah konsentrasi si isopropanolnya dalam larutan baku 2 ya. Jadi larutan baku 1 tadi diencerin jadi 5 mili, konsentrasinya jadi 0,07. Yang baku 2 yang baku internal juga diencerin, konsentrasinya menjadi 0,07984 ya. Nah, kemudian selesai ya kita menghitung konsentrasi larutan baku. Nah, selanjutnya kita membuat sampel. Nah, sampelnya kita buat secara bertahap dengan aquades hingga kadar etanolnya itu kurang lebih 2% ya, volume per volume. Jadi sampai dengan konsentrasi si etanolnya itu menjadi 2%. Nah, karena sampel yang digunakan itu sama dengan larutan baku 1 ya, maka pembuatannya pun sama ya, dengan cara mengencerkan. Jadi kita ambil 0,1 ml etanol mutlak ya. Nah, etanol mutlaknya itu konsentrasinya 99,7% ya, diencerkan sampai dengan 5 ml. Nah, ini prosedurnya sama dengan prosedur pembuatan larutan baku 1 ya. Sehingga nilai konsentrasi si larutan uji satunya itu kalau kita pakai rumus pengenceran C1V1 sama dengan C2 kali V2 berarti 99,7 dikali 0,1 sama dengan C2 dikali 5 mili, maka nilai C2-nya sama dengan 99,7 dikali 0,1 dibagi 5 ya, hasilnya ini kurang lebih adalah 2% ya. Tadi kita udah hitung 1,994%. Nah, ini kan hampir mendekati 2% ya. Jadi makanya pembuatan si larutan uji satunya itu sama seperti pembuatan larutan baku 1 ya, dimana konsentrasinya itu 1,994%. Jadi yang nanti kalian uji itu konsentrasinya sebisa mungkin mendekati nilai konsentrasi yang ini ya. Jadi kalau hasilnya itu kurang dari ini berarti ada kemungkinan ada si etanol yang udah menguap duluan sebelum kalian uji ya. Kalau lebih dari ini ya bisa jadi kalian ngambil etanolnya itu terlalu banyak ya, entah pipetnya salah atau mungkin pada saat kalian memipet dengan pipet ukur yang kalian pipet lebih dari yang seharusnya ya. Itu kalau data atau hasil pengukurannya itu lebih dari 1,994%. Sehingga dalam pembuatan larutan ini, larutan uji terutama, kalian harus membuatnya dengan seteliti mungkin ya. Nah, kemudian apakah larutan uji 1 ini yang langsung kita ukur dengan GC ya, yang akan kita ukur itu adalah larutan uji 2 yang sudah dicampur dengan larutan baku internal. Nah, larutan uji 2 ini merupakan campuran dari larutan uji 1 ya, yang ini dengan larutan baku internal. Nah, larutan baku internal itu yang mana? Yang ini ya, yang konsentrasinya 1,996% ya, yang tadi sudah kita buat. Nah, gimana cara membuat larutan uji 2? Nanti larutan uji 2 ini akan kalian ukur ya dengan GC. Nah, sama ya, harus hati-hati dalam pembuatannya, jangan terlalu, pemipetannya itu jangan terlalu berlebih dan jangan kurang ya. Oke, pembuatan larutan uji 2 ini dibuat dengan cara memipet 0,5 ml larutan uji 1 ya, yang ini ya, yang sebelumnya sudah kita hitung, dan 0,5 ml larutan baku internal ke dalam labu ukur 5 mili.
kita harus menghitung konsentrasinya. Ya, konsentrasi si larutan uji 2 ini. Dalam larutan uji 2 ini ada larutan uji 1. Ya, larutan uji satunya itu adalah etanol. Apa buktinya? Ini loh. Sampelnya itu kan etanol. Ini. Jadi larutan uji 1 itu larutan uji 1 itu adalah larutan etanol yang 1,994%. Nah, kalau larutan baku internalnya tadi adalah si isopropanol. Yang berapa konsentrasinya? 1,996%. Nah, nih, ini yang baku internalnya si isopropanol. Nah, kedua larutan ini akan kita encerkan sampai dengan volumenya 5 ml. Nah, kita harus ngitung dulu nih berapa konsentrasi si etanol dan isopropanolnya. Nah, kalau konsentrasi etanol bisa kita hitung berarti dari 0,5 mili etanol yang 1,994% diencerkan menjadi 5 ml ya. Nah, rumusnya sama ya, C1V1 sama dengan C2V2. C1-nya yang ini ya, 1,994. V1-nya itu yang kita pipet. Nah, kita pipet berapa banyak? 0,5 mili. Jadi V1-nya itu adalah 0,5. C2-nya ini yang kita cari. Ya, ini kan kita mau tahu nih, kalau udah jadi 5 mili konsentrasinya jadi berapa. Nah, V2-nya adalah 5 mili. Ya, maka bisa kita hitung ya, C2-nya 1,994 dikali 0,5 dibagi 5. Maka nilai C2-nya itu ya, kalau kalian hitung dengan kalkulator sebesar 0,1994%. Ya, ini adalah konsentrasi si etanol ya, pada larutan uji 2. Kemudian berapa konsentrasi si baku internalnya? Ya, berarti baku internalnya itu dibuat dari 0,5 ml isopropanol. Isopropanol yang berapa persen? Yang 1,996%. Ya, yang tadi dibuat dari yang mutlak ya. Diencerin sampai 5 ml. Sama, berarti rumusnya sama ya, pakai rumus pengenceran. C1 kali V1 sama dengan C2 dikali V2. Nah, C1-nya yang ini 1,996 dikali 0,5 sama dengan C2 dikali V2-nya itu 5 mili ya. Maka nilai C2-nya bisa kita hitung 1,996 dikali 0,5 ya, yang sebelah kiri kita tulis ulang, dibagi 5 yang ini pindah ruas ya, jadinya di bawah. Maka nilai C2-nya itu adalah 0,1996%. Ini adalah konsentrasi si isopropanol pada larutan uji 2 ya. Oke ya, selesai. Kita sudah menghitung semua konsentrasi larutan yang sudah kita buat ya. Dan nanti yang akan diukur itu adalah konsentrasi larutan uji 2 dan konsentrasi larutan baku 2 ya. Jadi yang sudah ada baku internalnya ya. Kalau yang ini adalah baku internal dengan sampel pada larutan uji 2. Nah, kalau yang ini adalah baku internal dengan larutan baku etanol ya. Jadi ini nanti yang akan kita ukur. Nah, konsentrasinya kalian catat ya. Harus sudah dihitung terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kalian menghitung semua konsentrasi ini, maka kita akan menghitung kadarnya setelah diukur. Nah, bagaimana cara perhitungan kadarnya nanti kalian simak pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.